Oke, selanjutnya kita akan coba membuat grid model. Jadi teman-teman buka lagi software Delft 3D-nya gitu. Ini Delft 3D. Ya, lalu masuk ke bagian, nah ini kita select working directory dulu. Pilih di tempat foldernya teman-teman gitu ya. Masuk ke bagian domain kalau yang aku. Nah, udah itu masuk ke bagian grid gitu ya, lalu RGFG grid. RGF grid. Nah, ya. Nah, itu di sini kita koordinat sistemnya ganti jadi spherical. Lalu di sini kita file, masuk ke bagian file, atribut file, open line boundary, masukin garis pantai .ldb-nya. Nah, di sini kan kita mau buat gridnya nih, tapi misalkan biar agak presisi gitu ya. Di sini misalkan saya mau modelkan area yang dari sini ke sini gitu ya, dari sini ke sini gitu misalnya, ke laut dalam sini ya. Gini gitu. Gitu ya. Nah, gitu. Ini kita lihat measurement-nya, kira-kira jaraknya itu adalah 9.000 meter gitu ya. Oh, salah. Akan dari sini ke sini gitu ya. Ini measurement-nya misalnya 3.000 meter ke bawah, ke atasnya misalkan sampai sini ya, 7.000 lah ke atas. Oke, 7.000 ke atas. Cancel. Ini elevasi berapa nih? Elevasinya nggak gerak ya ini. Ini ya 3.000 ke bawah, 7.000 ke atas. Jadi sini teman-teman juga bisa buat kayak tadi. Buat misalkan untuk mencari berapa sih 3.000 meter ke bawah gitu ya. Ini teman-teman klik aja yang tombol diangkatnya. Lalu pencet tombol A di sini misalkan ya. Tombol A di sini. Lalu teman-teman bisa tarik nih ke bawah nih kursornya. Nanti di sini bakal ketulis nih distance-nya berapa. Ini misalkan kalau 3.000 tuh sampai sini gitu ya. Oh, kira-kira sampai sinilah. Nah, sampai sini gitu. 7.000 sampai mana gitu ya. Udah, kita langsung buat aja ya. Ini klik spline, lalu klik di sini. 3.000. Gitu ya. Terus berarti ke sini 10.000 ya. Berarti ke sini 7.000, 10.000. 7.000. Nah, ini ya 7.000. Nah, gitu ya. Ini saya geser nggak ya? Oh, gitu ya. Bisa digeser ya. Klik yang ini ya. Bukan deng. Move spline. Oh, move spline point. Oh ya, bisa digeser ya. Nah, gitu ya. Nah, ini yang satu. Lalu yang duanya itu misalkan saya gambar di sini. Harus tadi oke dulu ya. Delete. Delete. Klik kanan. Terus buat yang baru spline-nya. Oh, jadi sini teman-teman bisa buat dua tipe grid gitu ya. Yang pertama tuh grid biasa yang kotak-kotak. Yang kedua adalah grid curvilinear gitu. Nanti yang curvilinear itu akan saya jelaskan lebih lanjut. Yang ini kita pindahkan dulu ya. Sampai sini gitu ya. Lalu kita klik kanan, baru kita buat lagi di sini. Oke. Yes. Nah, gitu. Nah, kanan ke kanan. Nah, udah nggak ada. Nah, ini. Nah, gitu ya.
Nah, ini adalah contoh grid pertama, ini grid yang biasa, yang kotak gitu ya. Atau misalkan teman-teman juga bisa buat gridnya kayak gini misalnya. Bentuknya kayak gini nih. Nah, kayak gini. Kita buat tempat lainnya. Misalnya kayak gini ya. Nah, gini. Jadi ini ibaratnya kalau misalkan komputer atau ya alat untuk pemodelannya tuh kurang mendukung, jadi teman-teman bisa buat gridnya itu contohnya seperti ini. Jadi ibaratnya nanti daerah yang besar-besar sini dia gridnya bakal besar-besar, sedangkan untuk lokasi yang ditinjau dia gridnya itu bakal kecil. Tapi ini saya nggak akan pakai yang kayak gini, saya cobanya pakai yang biasa aja ya. Ini kita hapus. Kalau ini kita sudah berhasil dibuat, kita save aja gitu ya. Export. Nah, kita save spline-nya gitu ya. Lalu kita change spline to grid. Nah, jadi dia bentuknya nanti bakal kayak gini. Nah, lalu kita klik operation. Lalu ini kita buat refine grid ya, jadi dia makin rapat gitu. Nah, sebelumnya kenapa saya buat hint casting dulu ya. Pertama, jadi kalau misalkan teman-teman lihat kan hint castingnya dari arah utara. Nah, sedangkan permeable struktur yang kita buat itu dia cuma bisa dibuat pada grid-grid yang kita berikan ini. Jadi misalkan kalau kita mau pasangnya kayak gini, nanti permeable strukturnya misalnya kayak gini, nah itu nggak akan bisa karena gridnya itu bentuknya kayak gini. Jadi cuma bisa dipasang di grid-grid ini gitu. Nah, lalu di sini kita akan men-set resolusi gridnya. Caranya ada klik jangkar ini ya. Lalu taruh di sini misalkan ya. Ini lokasi studi saya kan nanti kan kira-kira bakal ada di sini ya. Pencet tombol A. Lalu kita tarik ke sini. Nah, ini kalau kita lihat di bawah itu dia tulisannya 686 ya, distance yang ini. 685 lah ya, 685 dan ininya adalah 1061. Makanya 685 dan 1000. Lalu yang harus kita lakukan adalah klik setting, lalu general. Nah, ini adalah pembaginya nih. Jadi kalau yang M refinement ini kalau nggak salah yang atas atau yang bawah gitu ya. So, kalau gitu kita coba bagi 2 dan 3 dulu ya. Kita tes ya. M-nya 2, N-nya 3. Jadi ini yang kalau nggak salah vertikal atau horizontalnya itu dia bakal dibagi si M refinement ini. Lalu kita klik refine grid lagi. Oh, berarti ini. Coba ya. Ini berarti menjadi 200 ya. Nah, ini kayaknya ini yang 3 ya. Ini yang dibagi 2 ya. Berarti tadi ke klik setting, order catch. Bukan. Setting general. Berarti yang dibagi 3 itu adalah yang bawah ya. Berarti kan tadi yang bawah tuh kalau nggak salah udah berapa ya? Yang bawah tuh Nah, ini kita mau jadikan 50 kali 50 misalkan resolusinya. Berarti ini kan 200 biar jadi 50 bagi kira-kira bagi 4 ya. Bagi 4 gitu ya. Ya, bagi 4 gitu ya. Yang ininya biar jadi 50 bagi 10 gitu ya. 4 dan 10. Setting general. Nah, ini berarti bagi 10 gitu ya. Yang ini kita bagi 4. Oke. Lalu operation dan refine grid gitu. Nah, jadi dia resolusinya kira-kira 50 kali 50. Nah, kira-kira gitu ya. 56. 52 ya, nggak apa-apa gitu ya. Nah, udah itu kita masuk ke bagian file. Lalu kita ekspor juga. Sebentar. Oke, kita lanjut. Jadi kita sekarang kita ekspor grid yang udah kita buat. Ini ya. Misalkan saya namakan grid ya. Save. Nah, sehingga nanti harusnya muncul 2 tipe data gitu ya. Yang pertama grid.grid dan juga grid.enclosure. Nah, itu untuk membuat grid ini kita udah selesai.